Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bertemu di minggu ke-9 ya. Jadi masih melanjutkan materi yang kemarin, cuma minggu ke-9 ini kita di materi baru ya, materi tentang turunan, jadi pengenalan turunan. Seperti biasanya sebelum kuliah saya ajak teman-teman untuk ini menyimak hadis Nabi ya. Jadi masih sama seperti kemarin tentang kebaikan ya. Jadi topiknya jangan berhenti jadi baik. Jadi berbuat kebaikan itu di Al-Quran sangat ditegaskan sekali. Jadi banyak ayat dalam Al-Quran yang mengajak kita untuk berbuat baik ya. Jadi yang di slide ini itu adalah Quran surat Al-Zalzalah ya, ayat 7. Jadi ayat 7 sama ayat 8 ya. Jadi yang ayat 7, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan keburukan, niscaya akibat dari keburukannya itu akan terjadi pada dirinya. Seperti itu ya intinya. Jadi zarah itu apa? Zarah itu adalah benda terkecil ya pada zaman itu. Jadi kalau pada zaman itu zarah ini adalah biji sawi. Jadi dulu ditafsirkan barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya, seperti itu ya. Jadi kalau zaman sekarang zarah itu kalau mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu mungkin atom ya, benda yang terkecil. Tapi kalau sekarang sudah ada benda yang terkecil lagi. Squat namanya ya. Jadi kan bisa lihat di Google. Tapi apapun itu, barang yang sekecil itu, baik itu berupa kebaikan atau keburukan, itu tetap akan ada balasannya, seperti itu ya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 7, jadi itu pun ditegaskan pula, jika kamu berbuat kebaikan, artinya kebaikan itu untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat keburukan, artinya keburukan itu untuk dirimu sendiri. Jadi sangat jelas. Kemarin saya di ini ya, seminar di Hotel Aston itu waktu itu dibuka oleh Profesor Hidayatullah ya Pak Rektor. Jadi kemarin Pak Rektor juga menyampaikan tentang pentingnya berbuat kebaikan. Ternyata nyambung. Jadi bila kita ingin menjadi pemenang, itu kita harus melakukan 4 hal. Jadi kita harus melakukan 4 hal. Jadi yang pertama itu adalah lakukan kebaikan. Terus yang kedua, lakukan kebaikan itu secara terus-menerus. Kemudian yang tiga, jadikanlah kita yang melakukan kebaikan secara terus-menerus itu yang terbaik, seperti itu. Kemudian yang keempat, lakukan kebaikan yang terus-menerus, yang terbaik itu kita adalah yang pertama, seperti itu. Jadi 4 hal ini yang akan menjadikan kita nanti sebagai pemenang, seperti itu ya. Jadi hanya sekelumit ini supaya kita selalu ingat bahwasanya kita harus selalu berbuat baik. Baik, kita kembali ke materi kalkulus ya. Jadi materi minggu ini yaitu pengantar fungsi turunan. Jadi materi bab 7 ya. Jadi kalau dulu di SMA juga jenengan sudah dapatkan materi ini, jadi kita hanya mengulang saja, saya tidak begitu detail. Nah, ini saya sambil absen ya. Saya absen sebentar. Hadir, Pak. Ya, sebentar.
Sampai tulis di chat saja ya, biar nanti saya tidak kelewat. G, Pak. Nanti ngeceknya gampang. G. Siap, Pak. Jadi saya lanjutkan di materi minggu ke-9 yaitu bab 7 tentang turunan. Saya hanya mengulangi lagi, jadi jenengan sudah dapatkan. Nanti yang nggak tahu jenengan tanyakan. Jadi materi turunan itu sebenarnya berhubungan dengan garis singgung, kemudian kecepatan sesaat. Nah itu ya. Apakah turunan itu ini? Atau ini? Yang sering main ke sini ya? Nah, Iya, Pak. Nah ini. Mas Trisa ini sering ke sini. Atau ini ya turunan? Atau ini? Nah, ini cuma bahasanya saja ya. Turunan. Jadi sebenarnya ada yang menyebutkan turunan itu diferensial. Jadi turunan itu proses menurunkannya itu sebenarnya diferensiasi, makanya terkenal dengan diferensial ya. Nah, sebenarnya turunan itu sudah kita pakai ketika kita nyari garis singgung. Jadi ini gradien garis singgung. Ini sebenarnya ini adalah turunan ya. Saya tidak ini menjelaskan keran garis singgung ya. Jadi jenengan bisa baca sendiri garis singgung itu apa. Nah, ini sudah saya tulis definisinya. Ini ya. Nah ini rumus garis singgung. Ini adalah turunan. Nah ini definisinya garis singgung ya. Jadi garis singgung pada kurva Y sama dengan fx di titik P, C, fx adalah garis yang melalui nah ini dengan kemiringan ini. Ini sama kayak tadi ya. Cuma beda kurvanya, terus kemudian beda nama koordinatnya, tapi sama. Nah ini kalau ada soal tentang garis singgung, nah itu jadi tinggal masukkan aja, misalkan fx sama dengan i kuadrat, titiknya 2,4, diminta kemiringannya, ya ini rumus kemiringannya, dimasukkan di rumus garis singgung ini ketemu ya. Sama dengan kecepatan sesaat itu juga ternyata juga sama ya. Jadi ini definisinya, kemudian ini rumusnya untuk kecepatan sesaat diambil rata-rata V. Ini sama persis, nah ini pakai limitnya. Jadi sama persis. Makanya garis singgung sama kecepatan sesaat itu sebenarnya adalah turunan ya. Jadi sama. Nah ini ya. Nah ini turunan. Jadi F aksen C sama persis, garis singgung, kecepatan sesaat dan turunan itu sama. Nah, turunan sendiri itu banyak yang notasinya ya, ada F aksen seperti ini, ada DX Y atau Y aksen atau DY DX, ya itu macam-macam. Sama saja, tapi nanti jenengan ketika ketemu di mungkin di persamaan mata kuliah yang lain, misalkan F aksen X ya berarti itu turunan, atau DX Y seperti ini pasti turunan, atau DY DX itu pasti turunan. Cuma notasi saja. Nah ini contoh ya. Jadi misalkan fx sama dengan x kuadrat plus 6 berapa? Turunan 3 di 3 ya. Itu nilainya ini. Cuma nanti saya tidak pakai ini ya, pakai rumus ini. Ini cuma caranya kalau pakai rumus turunan. Saya biasanya pakai yang fungsi pangkat ya. Jadi turunan itu lebih terkenal dengan fungsi pangkat, tapi tidak dengan menggunakan rumus ini. Ini hanya kalau dipakai untuk di rumus. Nah ini sama, ini juga persamaan dimasukkan ke rumus. Nah, nanti saya tidak pakai ini. Jadi di teorema turunan ini nanti kita yang pakai ya. Jadi teorema turunan satu itu aturan fungsi konstanta ya. Jadi ini rumusnya dapat ketika H mendekati 0 itu adalah 0 ya untuk Fx. Terus kemudian aturan fungsi identitas F aksen X sama dengan 1 itu pasti identitas. Nah ini nanti yang kita pakai aturan pangkat ya. Jadi teorema turunan yang aturan pangkat.
Jadi kita lebih terkenal dengan turunan itu seperti ini ya. Jadi ketika fx sama dengan x pangkat n, itu fx aksen sama dengan n konstan. N-nya ini ditaruh di depan, x pangkatnya dikurangi 1. Nah, nanti kebalikannya, integral. Nah, ini menurunkannya. Cuma kita tidak perlu belajar ini ya. Jadi ini kita tahu ini saja. Ini nanti yang akan kita pakai terus di aplikasi, baik di menghitung luasan ketika ketemu di teknik sipil, atau untuk rumus-rumus yang lain ya pakai aturan pangkat ini. Kemudian aturan kelipatan konstanta ya. Jadi misalkan fx-nya itu ini ya, k aksen x itu konstantanya ditaruh di depan. Jadi k f aksen x. Nah, seperti ini ya. 3x pangkat 5. 3-nya tetap ditaruh di depan. Konstanta kan. Ya 5-nya yang ditaruh di depannya x pangkat 5 min 1. Jadi x pangkat 4. Ya, ini dikalikan 15x pangkat 4. Ini. Itu kelipatan konstanta. Kemudian aturan jumlah. Nah, aturan jumlah itu misalkan f plus g aksen x itu sama dengan f aksen x ditambah g aksen x ya. Atau dx gini bisa, enggak apa-apa. Ini cuma penyebutan aja. Notasi saja. Nah, ini dy dx juga enggak apa-apa. Jadi kalau dijumlah itu berarti diturunkan satu-satu. Misalkan ini Y sama dengan 5x pangkat 6 ditambah 2x pangkat min 3. Turunannya, nah ini ya. Diturunkan satu-satu. Sama nanti di aturan selisih juga diturunkan satu-satu. Nah ini ya, sama. Jadi F min G aksen X itu sama dengan F aksen X min G aksen X. Nah ini sama. Jadi 3x pangkat 5 min 2x F aksen X-nya. Nah ini yang ini itu kan 3 dikalikan 5 dipangkat X 5 min 1. Jadi 15x pangkat 4. Nah ini karena pangkatnya 1 ya. Jadi 2 dikalikan 1x di atas itu 1 min 1 kan 0. Jadi x pangkat 0 itu 1. Jadi ditulis 2. Jadi 15x pangkat 4 min 2. Terus kemudian aturan hasil kali ya. Jadi aturan hasil kali misalkan F kali G aksen X itu sama dengan Fx aksen Fx G aksen Fx dikalikan G aksen X ditambah Gx dikalikan F aksen X. Ini yang kita kenal UV-DV itu. Jadi yang nah ini ya. Jadi lebih gampangnya ini. Jadi Y sama dengan UV, maka turunannya itu U-nya diturunkan, dikalikan V, ditambahkan U, dikalikan V yang diturunkan. Ini kita dapatkan mulai dulu. Sejak SMA tidak berubah, termasuk ini pembagiannya, rumusnya. Jadi yang depan tadi, kalau kita lihat seperti ini kan agak susah. Kok banyak ininya. DX di sini, pakai ini DY, DX, tidak apa-apa sama saja. Turunan. Jadi pakai yang ini saja. Nah, yang ini lebih gampang. Jadi kalau ada aksennya ini berarti turunan. Terus hubungan turunan dan kontinuan. Jadi jika F mempunyai turunan di C, maka F kontinu di C, atau dengan kata lain jika F aksen C ada, maka F kontinu di C ya. Nah, seperti ini ya. Ini sama kayak kemarin limit dan kekontinuannya. Jadi dimasukkan ke rumus itu tadi. Jika F aksennya ada, berarti kontinu. Bila tidak ada, berarti tidak kontinu ya, seperti itu. Nah, ini latihan soalnya bisa dikerjakan. Terus ini ada tugas kelompok ya. 2 minggu nanti dikumpulkan ya. Dikumpulkan di earning masing-masing 2 mahasiswa ya, sembarang dengan tentukan sendiri. Misalkan tidak dapat kelompok ya dikumpulkan nama sendiri, tidak apa-apa. Jadi ini dari bab pertama berarti minggu kedua ya, kedua sampai bab ke-7 ini satu saja ya, satu soal saja, tapi terkait dengan aplikasinya. Misalkan tentang limit atau yang jelas yang pernah kita dapatkan ya. Jadi di bab ke-1 sampai bab ke-7.
Jadi satu soal saja aplikasi dari materi. Ini dikumpulkan 2 minggu ke depan ya, tanggal 9 melalui e-learning. Kalau yang ini bisa dikerjakan, nanti bisa dikirimkan ke saya, karena ini jam 7, jam 8 ya. Jadi kalau jam 9 terlalu lama, nanti jenengan pasti. Jadi silakan pilih salah satu, dikerjakan, foto kirim ke saya ya, lewat WA saja tidak apa-apa. Yang soal 1 sampai 7. Nah, itu nanti sebagai ini nilai kelas. Jadi pengganti jenengan maju. Jadi bisa dikirimkan ke saya. Oh, ini izin Pak, itu Ya. dikerjakan semua apa pilih satu nomor aja? Satu nomor saja. Satu nomor sampai Ya. pilih, sampai kirim ke saya. Nggih, Pak. Matur nuwun. Tapi batas waktunya jam 8 ya, jangan lebih jam 8. Sampai pilih yang paling mudah, sampai kirimkan. Jadi ini saya ada nilai kelasnya nanti. Saya sambil absen. Apa? Oh, anu nih. Ini keren ya. Ada yang ditanyakan? Ini jenengan pilih salah satu saja, tidak apa-apa. Kirim foto, kirimkan ke saya lewat WA ya. Satu soal saja, tapi kalau yang ini sama ya, untuk yang tugas kelompok ini satu soal saja juga. Jadi jenengan bikin satu soal aplikasi ya, terkait bab, terserah jenengan pilih bab 1 sampai bab 7 ya. Nah, itu nanti jenengan kirim ke e-learning ya. Jadi di e-learning jenengan lihat sudah ada. Tapi ini 2 minggu, jadi bisa besok-besok ya kalau yang ini. Nanti kalau kurang jelas jenengan bisa tanyakan ke saya. Jenengan bisa ngambil di Google ya, banyak. Nah, ini yang terkait dengan materi minggu ke-9. Jadi kita cuma mengulangi saja materi yang sudah kita dapatkan di SMA ya. Jadi nanti minggu berikutnya ini masih terkait turunan. Jadi turunan ini banyak ya. Mungkin minggu depan kita ini ya, aturan turunan yang lain ya. Jadi ini cuma pengantar turunan. Mas Abdul Haris, ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Jadi ini terkait yang tadi ya. Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Terkait perkuliahan, saya ngikuti jenengan. Kalau saya jenengan minta online, saya enggak apa-apa. Kalau offline, saya enggak apa-apa. Intinya sama saja. Ketika online, saya juga welcome. Jenengan mau tanya lewat WA juga enggak apa-apa, enggak masalah. Karena saya menghargai jenengan kan kerja. Jadi saya lebih baik jenengan utamakan kerja. Kuliah nomor 2 enggak apa-apa. Yang penting bisa. Kalau enggak bisa ikut Zoom, bisa WA saya ya untuk absensi. Jadi saya enggak maksa jenengan masuk di Zoom. Jadi kalau memang jenengan kerja,
lembur, tidak bisa Zoom, WA saja ke saya untuk absensi seperti itu ya. Untuk materi pasti saya cantumkan di e-learning, jadi jenengan selalu buka e-learning ya, materinya pasti ada di e-learning. Jadi ini materinya kita ngulangi ya. Jadi kita ngulangi. Ini materi pengantar. Jadi pengantar kita sudah dapatkan, kita tinggal ini saja. Nah, ini dengan jenengan kerjakan, jenengan kirimkan ke saya. Jangan lebih jam 8 ya. Jadi jawaban yang lebih dari jam 8 dikirimkan lewat WA ke saya tidak koreksi. Artinya saya koreksi yang sebelum jam 8. Silakan dipilih salah satu. Terus untuk tugas kelompok ada yang ditanyakan? Belum ya, nanti mungkin sambil jalan ya. Jadi ini saya kasih waktu 2 minggu. Sama seperti kelompok yang pagi juga sama ya. Jadi waktunya 2 minggu. Mbak Aulia, ada yang ditanyakan? Halo? Belum, Pak. Masih nyoba soal. Mas Rifki ini jarang muncul ya. Biasanya di kelas pagi, tapi di kelas pagi juga jarang muncul. Mas Rifki Hasrianto. Di kelas pagi juga jarang muncul. Ini di kelas sore juga tidak muncul. Sebenarnya masuk di kelas sore ya, cuma sering masuk di kelas pagi, cuma akhir-akhir ini, ya 3 mingguan ini tidak muncul di kelas pagi. Tapi kemarin ikut UTS Mas Rifki di kelas sore. Tapi saya tidak apa-apa, mau masuk pagi, mau masuk sore, sama saja tidak apa-apa. Yang penting UTS sama tugas mengerjakan ya. Jadi untuk absensi bisa WA ke saya. Tapi kalau tidak WA ke saya ya saya alfa seperti itu. Tapi kalau WA ke saya insya Allah tidak. Jadi bisa WA ke saya. Nah ini sudah ada yang mengumpulkan ya Mas Bima ya. Mas Bima ini nomor langsung mengerjakan. Mas Bima ini langsung 2 soal. Di
Ini Mas Bima sudah mengumpulkan nomor 1 dan 2. Harusnya ngirimkan 1 saja, enggak apa-apa Mas Bima. Biar yang lainnya. Jadi ada nomor 3, 4, 5, 6, 7 yang belum ya. Silakan, saya tunggu sampai jam 8. Nanti kita jam 8 ganti nonton bola. Seperti itu ya. Kita sudah selesai. Untuk materi ini ada yang ditanyakan enggak? Sudah bisa kan ini 1, 2 Mas Bima langsung bisa ya. Udah hafal berarti. Kemarin keluar di UTS itu Pak. Hah? Kayak turunan gitu. Kemarin kan keluar di UTS yang soal tentang proyek itu. Jadi udah paham. Ya. Sama ngerjakan dengan metode turunan ya. Iya. Berarti sampean sudah belajar turunan ya. Ya, alhamdulillah Pak. Baca-baca kemarin. Oh, berarti sudah langsung bisa. Sudah langsung ingat. Nah, bisanya semua bisa, cuma mungkin lupa seperti itu. Ini misalkan tidak ada pertanyaan, kuliahnya saya akhiri tidak apa-apa ya. Jadi nanti jawabannya langsung ke WA saja, tidak apa-apa. Gimana? Ya, Pak. Baik. Kuliah minggu ke-9, kalkulus 1, kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa